Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Al-Kausar. Saya Ariel Febrian. Saya Dita Putri Puspita. Saya Anissa. Nama saya Mariska. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami, yaitu penelitian hidrosfer. Beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami hujan dengan intensitas lebat. Hujan lebat tersebut diantaranya berada di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Hujan lebat ini sudah dialami dari awal bulan Januari dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga pertengahan bulan Maret. Intensitas hujan yang tinggi dan dalam jangka waktu lama ini mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak banjir dan mengganggu aksesibilitas karena ruas jalanan ikut terendam air. Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, curah hujan tahun ini disebut sebagai yang tertinggi sejak 154 tahun yang lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan catatan curah hujan terkait banjir besar di Jakarta dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 24 Februari lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi mengenai salah satu penyebab datangnya hujan lebat yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia ini, karena munculnya dua siklon tropis di antara Indonesia dan Australia. Dua siklon tropis itu dinamakan siklon tropis Esther dan Ferdinand. Gambar secara keseluruhan. Banjir di Jakarta sering terjadi di beberapa wilayah seperti di dataran rendah atau wilayah yang dekat dengan sungai. Jakarta juga sering mendapat kiriman banjir dari Bogor. Tak heran mengapa sering kali terjadi banjir di Jakarta. Biasanya banjir sering terjadi saat musim hujan. Kondisi banjir di Jakarta cukup serius. Pasalnya, di Jakarta sering sekali terjadi banjir dan juga membuat warga khawatir dan tidak nyaman karena lingkungan yang kotor sehabis banjir. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menambah pengetahuan tentang dampak dan penyebab banjir. 2. Untuk bersiap siaga dalam menghadapi bencana banjir. 3. Untuk mencegah terjadinya banjir dengan mengetahui penyebab banjir. Saat penelitian terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lain, khususnya untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Manfaat praktis bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi. Untuk pemerintah kota, guna memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam usaha mencegah maupun mengurangi risiko bahaya bencana banjir di daerah masing-masing. Sedangkan bagi masyarakat, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam melakukan mitigasi kebencanaan banjir secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa penyebab banjir di Jakarta? 2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh banjir terhadap lingkungan? Yang 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah banjir di Jakarta? Metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdapat 3 hal, yaitu deskripsi penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Deskripsi penelitiannya yaitu Jakarta memiliki luas sekitar 664,1 km persegi, lautannya 6.977,5 km persegi.
Menurut data Badan dan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 telah mencapai 11.100.929 jiwa. DPS juga menyebutkan bahwa penduduk wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek kini telah mencapai 28 juta jiwa. Angka tersebut mencatatkan bahwa DKI Jakarta merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara, bahkan tercatat menempati urutan kedua di dunia. Dan itu ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Karena metode ini mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif bisa lebih memudahkan dalam meneliti suatu fenomena seperti banjir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengendaraan jauh, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dikarenakan dengan pengendaraan jauh lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber dan informasi yang diperoleh lebih lengkap. Hasil dan pembahasan. 1. Apa penyebab banjir di Jakarta? Yang pertama, penebangan hutan secara liar yang dapat menyebabkan longsor dan penyebab banjir yang sangat besar. Penebangan hutan secara liar juga merupakan salah satu penyebab banjir yang perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan pohon yang memiliki fungsi dalam meresap air yang jatuh ke tanah. Jika pohonnya semakin sedikit, semakin besar pula resiko banjir yang akan dihadapi. Yang kedua, membangun pemukiman bantara kali. Keadaan ini bukan saja menyebabkan aliran sungai sempit, tapi juga tanah yang terdapat pada kanan dan kiri berpotensi longsor. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Alasannya karena air yang berlebihan dan tidak bisa diresap oleh tanah. Hal ini yang menyebabkan sungai penuh dan meluap. Penyebab banjir yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap peningkatan debit dan volume air yang ada di daratan. Jika air tersebut tidak dengan cepat diserap oleh tanah atau aliran sungai, hal ini dapat menjadi penyebab banjir bandang. Yang keempat, kurangnya kawasan drainase. Daerah hutan atau rawa yang berfungsi untuk menyimpan luapan air dalam jumlah besar telah berubah fungsi menjadi mall atau gedung perkantoran. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyeimbangkan kawasan kota dan drainase untuk mencegah adanya hal-hal buruk. Yang kelima, daerah yang datarannya rendah. Faktor tinggi rendahnya daratan bahkan menjadi faktor yang sangat besar dalam penyebab banjir bandang. Hal-hal ini mengingat ketika air turun dari dataran yang lebih tinggi, tentunya akan semakin laju ketika menuju ke bawah. Yang keenam, kapasitas sungai kecil. Kapasitas sungai yang kecil terkadang juga bisa menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak terhindar. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin banyak volume air yang seharusnya ditampung oleh sungai. Namun karena tidak seimbang, akhirnya air membludak di wilayah sekitar. 2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh banjir terhadap lingkungan? Yang pertama, kesulitan air bersih. Yang kedua, menimbulkan kerugian ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Yang keempat, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Yang kelima, menimbulkan korban jiwa. 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah banjir di Jakarta? Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan guna mengatasi masalah menahun Jakarta itu, yaitu pembangunan bendungan, normalisasi sungai, pembangunan sodetan Ciliwung, dan tanggul laut raksasa. Pemerintah pusat melalui Besar Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisande tengah membangun 2 bendungan di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan telah direncanakan sejak 2004 tetapi baru mulai terrealisasi pada September 2017. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi, sehingga bencana banjir sudah terdengar tidak asing lagi.
Kedatangan banjir yang datang secara tiba-tiba dan penyebab banjir yang disebabkan terjadi oleh penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat, dan curah hujan yang tinggi. Hujan yang terus-menerus bisa menyebabkan bencana banjir yang tidak dapat dihindari. Banjir sudah sering terjadi di berbagai daerah, salah satunya DKI Jakarta. Saran untuk pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir ini, yang pertama, pemerintah mencari solusi mengenai persoalan banjir yang diharapkan dapat menemukan solusi yang terbaik dalam penanganan banjir ini. Yang kedua, pemerintah memberikan bantuan yang adil dan merata terhadap korban banjir. Saran untuk masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir. Sebaiknya masyarakat bermusyawarah dalam penanganan banjir seperti kesiapsiagaan masyarakat terhadap datangnya banjir dan dilakukan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah banjir yang terjadi. Yang kedua, sebaiknya masyarakat melakukan upaya pencegahan banjir seperti membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.